Halo semuanya, selamat datang di sesi bedah materi kita kali ini. Saya super antusias nih buat memandu Anda membongkar satu topik yang jujur aja mungkin belakangan ini sering banget seliweran di pikiran kita. Kita bakal ngupas tuntas laporan dan tajuk berita terbaru soal kecerdasan buatan alias AI dan gimana sih teknologi ini benar-benar berbenturan langsung sama masa depan karir kita. Jadi, mari kita tata ekspektasi, siapkan fokus Anda, karena info yang bakal kita bedah hari ini punya temuan-temuan krusial yang secara harfiah bisa meredefinisi cara kita melihat dunia kerja. Langsung aja kita mulai. Pertanyaannya mungkin terdengar agak provokatif ya, tapi coba deh jujur tanyain ke diri Anda sendiri. Di tahun 2026 nanti, akankah kecerdasan buatan ngambil alih pekerjaan Anda? Dan ingat, ini udah bukan lagi premis film fiksi ilmiah. Dengan gila-gilaannya percepatan teknologi yang kita lihat tiap hari, ini adalah pertanyaan dengan pertaruhan yang benar-benar tinggi. Kita nggak lagi ngomongin masa depan yang masih puluhan tahun lagi loh. Kita lagi ngomongin apa yang sangat berpotensi terjadi besok, bulan depan, dan dalam hitungan tahun yang wow, singkat banget. Nah, untuk paham seberapa seriusnya situasi kita sekarang, kita perlu dengerin peringatan tajam dari salah satu arsitek utama di balik teknologi ini, Geoffrey Hinton. Beliau ini ilmuwan komputer brilian yang sering banget dijuluki Bapak Kecerdasan Buatan atau Godfather of AI. Di akhir 2025 lalu, beliau ngeluarin statement yang cukup bikin alarm tanda bahaya kita bunyi kenjang. Beliau secara terbuka bilang kalau di tahun 2026, kita bakal mulai melihat AI punya kemampuan absolut dan nyata buat menggantikan peran manusia di berbagai sektor. Jadi ini bukan sekedar gosip atau desas-desus belaka ya, ini peringatan langsung dari tokoh yang ngebangun fondasi AI itu sendiri. Dan ini dengan sangat brilian mengilustrasikan skala perubahan yang lagi kita obrolin. Hinton bikin satu analogi historis yang kuat banget di sini. Coba deh ingat-ingat lagi gimana revolusi industri dulu mengubah segalanya. Dulu, kekuatan fisik itu mata uang utama buat kerja. Terus, mesin pabrik datang. Tiba-tiba, tenaga dan otot nggak lagi jadi jaminan buat dapat kerjaan. Kekuatan fisik jadi kurang relevan. Nah, sekarang kita lagi berdiri persis di ambang revolusi AI. Tapi kali ini, targetnya beda jauh. AI nggak bersaing sama otot kita, teman-teman. AI bersaing sama kognitif dan otak kita. Hinton ngingetin kalau perkembangan AI yang super cepat ini berpotensi bikin kecerdasan manusia secara umum ya kurang lebih jadi nggak relevan lagi di banyak konteks profesi. Ini pergeseran paradigma yang masif banget dan belum pernah terjadi sebelumnya. Oke, mari kita selami ini lebih dalam. Kita tinggalkan sejenak alarm dari Geoffrey Hinton dan langsung masuk ke data sebenarnya di bagian pertama, anatomi kerentanan. Kalau selama ini Anda mikir yang paling terancam itu cuma pekerjaan manual tingkat rendah, bersiaplah buat kaget. Laporan Microsoft justru nyorotin kriteria yang spesifik dan di luar dugaan banget. Karakteristik utama dari pekerjaan yang paling rentan digeser itu justru pekerjaan yang berbasis pengetahuan. Iya, kita lagi ngomongin profesi yang sehari-hari duduk di depan layar komputer, ngurusin angka, dan ngerjain administrasi kantor. Terus, posisi yang bergantung banget sama skill penjualan dan komunikasi juga ada di urutan teratas. Dan dengerin ini. Inilah ironi terbesarnya. Mayoritas peran yang ada di zona merah ini justru mensyaratkan gelar sarjana. Bener banget, investasi pendidikan tinggi yang selama ini kita anggap sebagai jaring pengaman karir, malah sekarang nempatin banyak orang tepat di titik fokus disrupsi AI. Gak nyangka kan? Terus, kenapa bisa gitu? Jawabannya ada di satu istilah kunci, korelasi tinggi. Pekerjaan-pekerjaan mentereng tadi dapat skor resiko paling atas karena tugas harian mereka itu paling klop sama apa yang dikuasai AI generatif saat ini. Kalau kerjaan Anda tiap hari isinya ngerangkum teks, nulis draft, ngolah data, atau balas-balasin email rutin dengan format jelas, well, itu ibarat taman bermain buat AI. AI generatif udah jago banget di situ. Mesin ini nggak peduli Anda punya gelar sarjana atau latar belakang mentereng. Dia cuma ngelihat tugas pemrosesan bahasa dan logika yang bisa dieksekusi instan dan akurat. Terus pertanyaannya sekarang, profesi Anda masuk daftar nggak nih? Mari kita lihat di bagian kedua, 40 profesi terdampak berdasarkan laporan Microsoft. Kelompok pertama yang kena hantaman paling keras adalah mereka yang bergerak di bidang media dan bahasa. Mulai dari penerjemah, penulis, jurnalis, penyiar radio, sampai spesialis humas dan editor. Para profesional hebat yang selama ini ngandelin skill merangkai kata, riset berita, dan ngolah narasi, sekarang harus head-to-head langsung sama sistem pinter. Sistem yang bisa memproduksi teks dan nerjemahin bahasa dalam hitungan detik aja. Dan tingkat akurasinya tuh naik terus secara gila-gilaan. Kalau inti dari kerjaan Anda adalah memproses bahasa dan menyampaikan informasi, Anda fix ada di gelombang pertama pergeseran ini.
Selanjutnya, kita beralih ke kelompok layanan dan administrasi. Di sini kita nemuin peran yang sering banget kita interaksi tiap hari, kayak customer service, agen perjalanan, kasir, operator telepon, bahkan pramugari. Kenapa mereka masuk zona bahaya? Karena kerjaan ini seringnya sangat terstruktur, melibatkan interaksi logistik rutin, proses pesanan standar, atau jawab pertanyaan yang itu-itu aja tiap hari. Tugas administratif dan garda depan yang gampang diprediksi kayak gini tuh ibarat mangsa empuk buat diotomatisasi. Algoritma bisa ngerjainnya dengan efisien dan tanpa kenal lelah. Nah, ini dia kelompok yang mungkin paling bikin banyak orang shock. Coba kita lihat gimana otomatisasi ini merembes ke area yang jauh lebih kompleks. Ternyata, para ahli di bidang sains, teknologi, dan akademisi tingkat lanjut itu sama sekali nggak kebal, teman-teman. Ahli matematika, data scientist, web developer, semuanya ikut terseret masuk ke daftar kerentanan. AI sekarang bukan cuma pinter nulis puisi, tapi juga jago nulis kode pemrograman yang rumit, nganalisis data raksasa, dan mecahin persamaan matematika. Lebih ngeri lagi, pekerjaan konseptual kayak ilmuwan politik, geografer, dan bahkan posisi dosen, kayak dosen bisnis atau ekonomi, juga kena sorotan tajam. Kerjaan yang super analitis pun sekarang udah masuk radar kemampuan komputasi canggih ini. Tapi tunggu dulu, ada satu catatan krusial yang perlu kita ingat di sini. Apa yang baru aja kita bahas itu mayoritas cuma dampak dari AI generatif masa kini, atau Large Language Models, yang fokusnya ke teks dan bahasa. Laporan Microsoft ini juga ngasih spoiler kalau otomatisasi di masa depan itu bakal melangkah lebih jauh dari sekedar teks atau kode. Para peneliti bilang kalau aplikasi AI yang lagi dikembangin sekarang nantinya bakal nyentuh kerjaan fisik yang ngelibatin mesin berat. Contoh paling konkretnya, mengemudikan truk komersial. Jadi, cepat atau lambat, gelombang ini bakal keluar dari ruang kantor ber-AC dan turun langsung ke jalan raya serta pabrik-pabrik. Nah, hal yang sangat menarik dari bagian ini adalah, sebelum kita tenggelam dalam kecemasan, yuk kita putar sedikit perspektif kita. Masuk ke bagian ketiga, menggantikan atau membantu. Buat nyeimbangin peringatan kiamat karir dari Geoffrey Hinton tadi, kita butuh kacamata yang lebih tenang dan pragmatis buat ngelihat data ini. Kieran Tomlinson, peneliti senior dari Microsoft, yang ikut nyusun laporan ini, ngasih statement yang cukup bikin lega tapi tetap real. Coba dengerin baik-baik kutipan ini. Penelitian kami menunjukkan bahwa AI mendukung banyak tugas, tetapi tidak menunjukkan bahwa AI dapat sepenuhnya melakukan satu pekerjaan secara utuh. Boom! Ini dia titik baliknya. Ada garis batas yang tegas banget antara AI ngerjain sebuah tugas spesifik dengan AI ngambil alih keseluruhan profesi Anda. Beda jauh loh. Jadi, poin krusial yang benar-benar harus ditangkap dari laporan ini tuh bukan soal robot yang tiba-tiba ngambil kursi kerja Anda. Tapi ini tentang evolusi radikal cara kita bekerja. Kerjaan yang dikasih label kerentanan tinggi tadi sebenarnya bisa dibaca terbalik jadi pekerjaan dengan potensi dukungan paling masif dari AI. Daripada ngerebut kerjaan seorang jurnalis atau data scientist, AI generatif itu dirancang buat ngerjain bagian yang bikin capek dan repetitif. AI hadir buat ningkatin kecepatan riset Anda berkali-kali lipat, nyederhanain nulis draft yang biasanya makan waktu berjam-jam, dan ngoptimasi seluruh alur komunikasi. Intinya, AI itu mengotomatisasi tugasnya, bukan nyingkirin manusianya. Yang pada akhirnya bawa kita ke satu refleksi penutup buat sesi bedah materi kita kali ini. Gini, evolusi teknologi itu keniscayaan. Kita nggak mungkin bisa ngebendung itu. Tapi gimana respons kita? Itu 100% pilihan strategis kita sendiri. Pertanyaan fundamental yang harus kita tanyain ke diri sendiri sekarang bukan lagi meratapi, aduh AI bakal gantiin aku nggak ya? Bukan itu. Pertanyaannya adalah, apakah kita siap beradaptasi, belajar, dan jadiin AI ini sebagai alat kolaborasi rahasia kita? Karena jujur aja, kayak yang sering dibilang para ahli, ancaman terbesar karir Anda di 2026 itu bukan AI itu sendiri. Ancaman terbesarnya adalah rekan kerja atau profesional lain yang udah jauh lebih jago pakai AI dibanding Anda. Jadi terus upgrade diri, tetap pragmatis, dan yuk kita ubah disrupsi ini jadi keunggulan kita. Kira-kira apa satu skill AI yang bakal langsung Anda pelajari besok? Sampai jumpa di bedah materi selanjutnya.